Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi sobat. Di kesempatan kali ini sobat, saya akan berbagi pengalaman tentang merawat kebun alpukat tapi sistemnya jarak jauh ya sobat ya. Jadi atau boleh dibilang adalah sistem remote ya. Jadi saya ada kebun alpukat di Gunung Kidul ya sobat ya, dan saat ini alhamdulillah sudah berbuah walaupun usianya baru 1,5 tahun ya. Jadi pengalaman saya ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga nanti ya kepada sobat kebunku semua. Atau mungkin kalau nanti saya bercerita nanti ada kekurangan atau kesalahan, mungkin bisa dikoreksi juga ya. Karena ini murni dari pengalaman saya sobat ya. Dan selama saya melakukan tanam kebun alpukat di Gunung Kidul ini, memang ada beberapa kendala dan tantangan ya. Dan itu nanti akan saya ceritakan dari awal. Dan mungkin saya sambil duduk aja dulu sobat ya, karena agak lama ini sobat ya. Jadi pengalaman saya berkebun ini sobat ya, berawal dari semakin tuanya usia saya ini. Jadi saya kemarin tuh beranggapan kira-kira saya nanti kalau udah pensiun tuh mau ngapain ya. Tapi saya masih kerja gitu loh. Jadi saya ingin menyiapkan sesuatu yang bisa saya siapkan sambil bekerja ya. Tapi manakala nanti saya sudah pensiun, itu sudah siap, atau bahkan sebelum saya pensiun pun itu sudah menghasilkan atau membuah atau berhasil lah, intinya sudah bisa menghasilkan cuan, istilahnya mungkin ya bahasa kerennya. Nah kira-kira apa ya sebenarnya? Nah, waktu itu muncullah kebun alpukat saya sobat ya, karena sudah banyak pilihan sekali, kebun durian lah, kebun alpukat lah, nanam cabai lah, nanam segala macam, sampai ada ternak kambing, ternak ikan, terus apalagi ya waktu itu ya, intinya sekitar pertanian dan perikanan atau peternakan sobat ya. Nah akhirnya saya pilihlah kebun alpukat. Nah tapi saya masih tetap bekerja sobat ya, makanya saya harus cari lahan. Waktu itu saya nyari di sekitar sini agar dekat rumah yang mudah dikontrol, ternyata susah juga sebenarnya, ada cuman harganya mahal ya sobat. Akhirnya saya ketemulah di Gunung Kidul dan harganya sangat murah, istilahnya bukan sangat murah ya, masih terjangkau. Dan waktu itu budget saya bisa untuk beli rumah dan bisa untuk menanam, jadinya ketemulah di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah sobat ya, ternyata tanah di Gunung Kidul sama situasinya itu sangat menguntungkan sekali, dan sepertinya saya sudah mendapatkan rahmat ya. Dan mungkin itulah tanah yang paling tepat yang saya akan gunakan untuk nanti masa pensiun nanti. Karena apa sobat ya, jadi ini saya tanam kebun alpukat itu ya, itu saya baru tanam 1,5 tahun itu, sekarang sudah pada berbuah ya sobat ya. Dan buahnya itu walaupun buah pertama itu ternyata sangat menjanjikan, sangat menyenangkan sekali sobat ya. Buahnya sangat lebat dan besar-besar. Bahkan kemarin ada satu buah yang sudah kita coba untuk makan, walaupun karena buahnya kemarin terlalu banyak, itu pohonnya itu patah, sempal ya. Karena tangkainya kecil tapi isinya ada 5, jadi kena angin patah sobat ya. Nah patah padahal belum tua, masih kecil, belum tua, itu masih kecil, tapi karena patah ternyata dia sudah tidak bertumbuhan. Nah buahnya itu empuk tapi memang masih muda ya, matang ya. Saya coba makan, ternyata nikmat banget ya, padahal masih muda banget ya, masih muda, masih kecil ya, seperti buah jambu itu. Jadi belum terlalu tua tapi masih enak. Nah, apalagi nanti yang tua. Nah yang tua itu belum saya coba ya. Jadi seperti itu ya sobat ya. Jadi saya punya kebun, akhirnya saya putuskan kebun tadi itu yang di Gunung Kidul, tapi saya masih di Jakarta. Nah bagaimana cara merawatnya nih sobat ya. Kebun ada di Gunung Kidul, saya ada di Cikarang ya, kerjanya di Jakarta. Nah
Jadi prinsipnya gini ya sobat ya, manajemen dalam merawat perkebunan itu adalah kita amatin dulu. Jadi saya sebelum memutuskan untuk berkebun ini kan saya sudah observasi dan saya sudah studi ya. Studinya saya juga studi sendiri ya sobat ya, saya tidak studi ke luar negeri atau kemana, enggak, saya hanya baca-baca internet terus melihat YouTube ya, akhirnya saya putuskan kebun. Nah ternyata prinsipnya dalam berkebun setelah saya amatin ya sobat ya, itu adalah air. Nah sebelum saya berkebun di sana juga ya, saya tuh mencobanya di ini ya sobat ya, karena memang saya hobinya kan berkebun, jadi saya udah mencoba nanam tabu lampot. Jadi di kanan kiri saya ini adalah tabu lampot. Jadi istilahnya saya sudah tidak kaget lagi. Jadi waktu saya praktek itu saya sudah praktekkan di tabu lampot. Saya praktekkan di tabu lampot, akhirnya jiwa saya menanamnya itu semakin kuat lagi. Saya makanya berani untuk mengambil tanah di Gunung Kidul itu karena memang usia saya juga belum udah tua, jadi saya harus siapkan untuk masa pensiun. Nah, setelah saya pilihlah di Gunung Kidul itu, makanya kunci utamanya itu adalah air ya. Air ya kan. Jadi ada beberapa kunci ya sobat ya dalam menanam perkebunan. Jadi manajemen perkebun saya waktu itu adalah air ya kan. Terus nanti ada pupuk, air itu pengairan maksudnya, terus pupuk ya kan, terus nanti ada hama, terus nanti ada keamanan ya, keamanan. Nah minimal 4 ini saya terapkan dulu nih sobat ya. Jadi pada waktu saya beli tanah, kalau di Gunung Kidul itu rata-rata memang aman ya. Memang ada beberapa tempat itu yang kurang aman tuh karena ada binatang monyet ya sobat ya, ada binatang monyet. Ternyata ada beberapa tempat di Gunung Kidul itu yang ada monyetnya, dan alhamdulillah tempat yang saya pakai kemarin itu tidak ada monyet itu, dan lingkungannya sangat aman sekali ya, masyarakatnya sangat ramah tamah sekali ya, sangat mendukung sekali dan sangat ikut menjaga kebun saya ya, karena saya juga orang Jawa jadi ramah tamahnya harus selalu dijaga, jadi kebun itu selalu aman ya. Jadi gitu ya sobat ya, kalau kita datang ke suatu tempat kita berbuat baik, insya Allah nanti lokasi tersebut akan kasih kebaikan juga kepada kita. Nah itu prinsip saya kemarin itu. Makanya walaupun saya dari Jakarta, kebun saya di sana, insya Allah aman ya. Ya masyarakat ikut menjaga ya sobat ya. Itu yang pertama ya, keamanan tadi. Walaupun ini sebenarnya faktor terakhir cuman sangat penting ya sobat ya, keamanan ya. Terus yang pertama tadi kan pengairan nih sobatnya. Pengairan ini sangat utama dan tidak boleh ditinggalkan. Nah bagaimana cara mengontrol pengairan ini? Padahal saya ada di Jakarta. Nah biar pengairan ini tidak ada masalah, makanya saya berutak-atik dulu ya sebelum saya berkebun itu, pengairan ini saya pelajarin benar-benar. Makanya muncullah pengairan yang otomatis. Nah pengairan otomatis ini makanya saya sudah desain ya, pengairan otomatis. Jadi sobat kebunku bisa lihat dari video-video saya yang lain, itu pengairannya ya, saya sudah upload beberapa video cara mendesain pengairannya ya kan, metode pengairannya seperti apa, jalur pengairan seperti apa, sobat kebunku bisa lihat di video saya yang lain. Nah setelah pengairan ini ya sudah selesai ya dan sudah otomatis ya, artinya saya sudah tenang ya sobat ya, karena walaupun di sana ada yang jaga, namanya manusia ya sobat ya, pasti ada sakit lah, ada kegiatan acara lah, kemana lah ya kan, artinya kan tertunda ya kan. Kalau tertunda 1 hari, kalau tanaman alpukat ini kalau tidak kita siram ya, nanti kerdil ya pertumbuhannya sobat ya. Makanya air udah saya betulkan dulu ya, air udah otomatis, jadi kita sudah aman. Yang kedua adalah pemupukan. Pemupukan itu kalau tanaman keras seperti itu tidak tiap hari sobat ya. Pemupukan itu bisa 3 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Nah pada waktu saya pulang itu saya baru bisa melakukan pemupukan ya kan, pemupukan, dan itu bisa dilakukan pas saya pulang ke kebun. Jadi sangat aman sekali ya sobat ya, karena pemupukan tidak tiap hari ya. Itu manajemen yang keduanya ya sobat ya. Terus manajemen yang ketiganya adalah penyemprotan kalau ada hama atau penyakit. Nah itu pun juga tidak tiap hari ya sobat ya, ini juga bisa dilakukan pas saya pulang. Jadi nomor 2 sama nomor 3 itu bisa dilakukan pas saya pulang. Nah tapi bagaimana pas saya dari Jakarta terus saya dikasih laporan, Pak ini ada hama gini ada ini gini ya. Jadi penjaga kebun saya yang ada di sana itu tinggal telepon saya, dia telepon, Pak ini ada hama seperti ini ya udah langsung saya kasih, ini Pak ya udah kalau kayak gitu disemprot sama ini, udah dia semprot dan besoknya udah nggak ada ya. Itu juga saya masih di Jakarta, jadi saya bisa komunikasi lewat telepon, lewat WA, bahkan saya kadang video call kalau ada masalah di kebun seperti itu. Dan
apa namanya, untuk melihat update-nya, saya juga kadang minta Mas Dar, penjaga kebun saya di sana, itu mengirimkan video, Mas itu pertumbuhan alpukanya seperti apa, ini nih Mas, pertumbuhan cabenya seperti apa, dia kirim videonya. Ya, saya lihat, oh bagus, nggak ada masalah gitu. Seperti itu ya sobat ya. Jadi yang nomor satu pengairan tadi sudah kita bikin otomatis, jadi aman. Yang nomor dua adalah pemupukan, tadi bisa pas kita datang. Yang nomor tiga juga pas kita datang, ya. Terus yang nomor empat tadi keamanan, ya. Keamanan tadi udah saya jelaskan di awal. Lokasi di situ alhamdulillah sangat aman sekali dan masyarakat sangat bersahabat sekali ya sobat ya. Jadi manajemen kebun ya, ada empat saya ini tadi yang saya ceritakan, ini alhamdulillah sudah terpenuhi semua ya sobat ya. Dan sekarang alhamdulillah kebun saya subur di sana insya Allah, dan bahkan sekarang sudah berbuah ya, udah berbuah walaupun hanya umur 1,5 tahun ya sobat ya. Jadi saya berharap di tahun kedua ini nanti bisa berbuah lebih banyak lagi ya sobat ya, gitu ya sobat ya. Nah, nanti ada hal-hal penting lainnya yang perlu dirawat, seperti kayak pruning ya, kayak pengairan. Itu sobat kebunku bisa lihat di video saya yang lain ya sobat ya, bagaimana cara pruning, cara apa namanya, merawat pengairannya, atau kalau misalnya pas hujan ada banjir ya, pemupukan, itu sobat kebunku bisa lihat di video-video saya yang lain ya. Kunci atau manajemen berkebun saya ya, dengan metode kebun jarak jauh adalah 4 faktor tadi ya sobat ya. Mungkin sobat kebunku juga bisa terapkan bagi sobat kebunku yang sekarang statusnya sama, yaitu masih bekerja tapi pengen berkebun ya, tapi tidak mengganggu dalam berkebun ya sobat ya. Bahkan sobat kebunku bisa bisa sadari juga, saya masih bisa membuat konten seperti ini ya sobat. Bisa bayangin sobat, waktunya seperti apa ya. Sudah saya kerja tiap hari Senin sampai hari Jumat, saya masih bisa merawat kebun ya, punya kebun di Gunung Kidul, terus masih punya tabu lampot di sini, masih bisa bikin konten seperti ini. Sobat kebun bisa bayangkan waktunya baginya seperti apa, dan semuanya tidak ada kendala. Saya masih bisa berkebun dengan lancar tanpa ada masalah, tanpa ada hambatan. Bahkan kalau perkebunan ini ya, dengan adanya tabu lampot kanan kiri saya ada kebun di Gunung Kidul, kadang memberikan semangat baru dalam bekerja ya. Jadi justru tidak menghambat dalam bekerja, tapi malah memberikan semangat dalam bekerja sobat ya. Jadi itu ya sobat kebunku ya, mudah-mudahan pengalaman saya ini bisa memberikan semangat ya kepada sobat kebunku semua yang mungkin sekarang sedang merintis usaha apa yang cocok untuk masa pensiun nanti. Mudah-mudahan video saya ini adalah bisa menjadi salah satu referensi kepada sobat kebunku semua dalam menentukan pilihan nanti ya. Mungkin itu saja sobat kebunku. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.